Untuk kita semua, jadi pada saat kesempatan ini kita akan membahas tentang fungsi transenden, di mana yang pertama kita akan membahas tentang fungsi natural logaritma, dan kedua tentang fungsi inverse dan turunan, yang ketiga fungsi natural eksponen, dan yang keempat itu general eksponen dan logaritmi fungsi. Nah, yang pertama kita pelajari itu yakni adalah natural logaritma fungsi. Jadi yang seperti diberikan sebuah soal ya. Jadi di sini diberikan soal di mana fungsi integral dengan batasan 1 dan 0 dari t tambah 1 per 2t pangkat 2 tambah 4t tambah 3 dt. Nah, kemudian kita simpan dulu batasannya. Kemudian kita buat permisalannya, di mana kita misalkan u yakni adalah 2t kuadrat tambah 4t tambah 3 dan du-nya sama dengan 4t tambah 4 dt. Nah, ini juga bisa kita ubah, nanti dia jadi du sama dengan 4 dikali t tambah 1 dt. Nah, kemudian nanti kalau kita ubah ke bentuk dt, maka hasilnya jadi du per 4 kali t tambah 1. Kita mendapatkan dt ini untuk mendapatkan fungsi lain, di mana nanti kita akan masukkan ke dalam fungsi berikut. Nah, maka kita masukkan tadi fungsi dt-nya yakni du per 4t tambah 1 ini. Maka t tambah 1 ini habis. Kemudian integral 1 per 2t pangkat 2 tambah 4t tambah 3 kita ubah jadi u, maka hasilnya nanti jadi 1 per 4u kali du. Kemudian kita keluarkan 1 per 4-nya dikali dengan integral 1 per u du. Kemudian integral daripada 1 per u yakni adalah ln nilai mutlak u. Maka hasilnya nanti jadi 1/4 dikali ln nilai mutlak u. Maka kita masukkan cari nilai u-nya yakni 2t kuadrat tambah 4t tambah 3, dan kita masukkan juga batasannya. Kemudian kita masukkan batasannya pada setiap variabel t, maka hasilnya nanti jadi 1/4 nih kali ln mutlak 9 dikurang 1/4 dikali ln nilai mutlak 3. Maka saya buah nilai mutlak 9 dalam bentuk eksponen bilangan pokok yakni 3, bilangan pokok 3. Maka dia jadinya 3 pangkat 2. Maka terdapat sebuah fungsi di mana dia kalau ln ax itu sama dengan x ln a. Maka nanti jadinya 1/4 dikali 2 ln 3 dikurang 1/4 dikali ln 3. Maka nanti yang mati habis dibagi 2, maka nanti jadinya 1/2 ln 3 dikurang 1/4 ln 3 sama-sama ln 3. Maka kita bisa kurangkan dengan menyamakan penyebutnya, maka hasilnya jadi 1/4 ln 3. Nah, kemudian kita akan membahas tentang fungsi inverse dan turunan. Di sini diberikan soal yakni adalah fx sama dengan x kurang 1 pangkat 3. Nah, pertama kita substitusikan fungsi fx ini menjadi y. Maka hasilnya jadi y sama dengan x kurang 1 pangkat 3. Maka jika kita pindah ruaskan, maka hasilnya jadi x kurang 1 akar pangkat 3 dari y. Maka x sama dengan, kita pindahkan satunya ke ruas kanan, makanya x sama dengan akar pangkat 3y tambah 1. Maka substitusikan x dengan f inverse x. Maka nanti jadi hasilnya f inverse x sama dengan akar pangkat 3 dari y tambah 1. Untuk 1 tambah y atau 1 ditambah akar y pangkat 3. Nah, kemudian kita coba langkah kedua, di mana kita ubah tadi variabel y menjadi fy. Kemudian cara ketiga kita ubah fungsi fx menjadi x. Kemudian kita inversekan f inverse dari fx, maka nanti jadinya 1 ditambah akar y pangkat 3 atau akar x pangkat 3. Kemudian kita masukkan tadi nilai x, maka hasilnya menjadi x kurang 1 pangkat 3. Maka nanti jadi 1 tambah x kurang 1, maka hasilnya sama dengan x. Kenapa kita melakukan step 2 ini? Kita hanya ingin mengetahui percobaannya. Kemudian kita membahas tentang fungsi natural eksponen. Nah, kita akan bahas tentang fungsi natural eksponen, di mana kita akan bahas soal nomor 15 saja, di mana nomor 16 lah. Nomor 16, di mana diberi sebuah y sama dengan e pangkat x per ln x. Maka kita buat dulu fungsi derivatifnya, di mana y aksen sama dengan d per dx e pangkat x per ln x. Maka kita misalkan u sama dengan x per ln x, maka kita menggunakan aturan rantai untuk menurunkannya. Maka y pangkat e aksen sama dengan d per du e pangkat u dikali d per dx x per ln x. Kemudian
E pangkat U, kita derivatifkan jadi E pangkat U dikali D per dx dikali X ln X. Kemudian misalkan U sama dengan X dan V sama dengan ln X, maka E pangkat U dikali U aksen V dikurang V aksen U per V pangkat 2. Kemudian kita masukkan nilai U-nya itu X dengan 1 kali ln X dikurang 1 per X dikali X per X ln X kuadrat. Kemudian kita kalikan, ini bisa habis X kali X bagi X. Kemudian kita masukkan nilai E pangkat U-nya tadi, yakni nilai U-nya tadi adalah X ln X, maka kita masukkan dari X ln X pangkat X ln X dikali ln X kurang 1 per ln X kuadrat. Maka demikian hasilnya. Kemudian kita akan membahas 6.4 di mana diberi sebuah soal di mana kita bahas 6.4 yakni tentang general, eksponen dan logaritma fungsi. Di mana di sini diberikan sebuah soal yakni Y sama dengan 10 pangkat X pangkat 2 ditambah X pangkat 2 pangkat 10. Maka terlebih dahulu kita bikin fungsi derivatifnya, di mana Y aksen sama dengan D per dx dikali 10 pangkat X pangkat 2 tambah X pangkat 2 pangkat 10. Maka kita derivatifkan, maka Y aksen sama dengan D per dx dikali 10 X pangkat 2 tambah D per dx X pangkat 20. X pangkat 20 ini berasal dari sini, pangkatnya dikalikan. Maka nanti hasilnya dia menjadi, kita permisalkan tadi di mana 10x pangkat 2 ini kita misalkan U-nya sama dengan X kuadrat. Maka nanti dia jadinya Y aksen sama dengan D per DU dikali 10 pangkat U dikali D per dx dikali X pangkat 2 ditambah, ini langsung saya turunkan saja jadi 20x pangkat 19. Nah, terdapat sebuah aturan di mana jika turunan daripada A pangkat X itu sama dengan A pangkat X ln A, maka turunan daripada 10 pangkat U ini jadi ln 10 dikali 10 pangkat U dikali 2x tambah 20x pangkat 19. Maka kita masukkan nilai U-nya, maka hasilnya menjadi ln 10 dikali 10 pangkat X kuadrat dikali 2x ditambah 20x pangkat 19. Sekian dari saya, terima kasih.